Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Masih melanjutkan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Kita telah sampai kepada wa in qadara, dan jika dia mampu, ala kasbin, atas bekerja, layaliku, tetapi pekerjaannya tadi itu enggak pantas, bimuru'atihi, dengan kehormatannya, wa bihali mithlihi, dan pekerjaannya tadi enggak pantas, bihali mithlihi, dengan kondisi semisal dirinya, maka fahuwa fakirun, maka dia adalah seorang fakir. Jadi meskipun dia punya pekerjaan, tetapi pekerjaannya itu enggak pantas dengan kehormatannya dan enggak pantas dengan keadaan orang yang sepadan dengannya, maka dia tetap dikategorikan fakir. Misalnya dia adalah seorang ustadz atau kiai yang dihormati oleh masyarakatnya, yang dia ini memiliki pekerjaan, tetapi pekerjaannya tadi nggak cocok, nggak pantas dengan kehormatannya. Misalnya pekerjaannya adalah menjadi pemulung, maka meskipun dia memiliki pekerjaan, meskipun dia punya pekerjaan, tetap dia masuk dalam kategori fakir. Kemudian wa ingkana mutafaqihan, dan jika dia adalah seorang yang mutafaqih, orang yang belajar fikih, seorang santri yang belajar agama, wa yamna'uhu, dan mencegahnya al-ishtighalu bil kasbi, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan bekerja, mencegahnya anitafaqquh, dari mempelajari fikih, dari mempelajari agama, fahuwa fakirun, maka dia adalah fakir. Jadi seorang santri yang kesibukannya adalah belajar agama, belajar fikih, yang sebenarnya dia ini mampu bekerja, tetapi kalau dia bekerja, pekerjaannya itu bisa menghalanginya dari belajar agama, belajar fikih, maka dia enggak usah kerja, tetaplah dia belajar agama, belajar fikih. Kemudian masalah keduniaannya, masalah nafkah hariannya itu diambil dari harta zakat atas nama fakir. Wala tu'tabaru, dan enggak diperhitungkan kudratuhu, mampunya dia bekerja. Wala tu'tabaru, dan enggak dianggap kudratuhu, mampunya dia bekerja. Jadi walaupun dia mampu bekerja, itu tetap enggak dianggap, karena pekerjaannya itu bisa menghalangi dirinya dari belajar agama atau belajar fikih. Nah, di sini ada nomor 1, kita baca di catatan kaki yang ada di bawah. Mafhumuhu, pemahamannya adalah annahu, bahwasannya, laukana mustaghilan, seandainya dia ini sibuk, bi ghairi ulumi syar'iyah, dengan selain ilmu-ilmu syariat, sibuknya tadi dengan selain ilmu-ilmu syariat, kal mantek, seperti sibuk dengan mantek, wal kalam, dengan ilmu kalam, wal falsafah, sibuk falsafah, kemudian wariyadhah, sibuk dengan masalah riyadhah, maka la yadkhul, dia tidak masuk fi hadza, dalam kategori ini, dalam kategori fakir. Karena semuanya, mantek, kalam, falsafah, riyadhah, itu semua bukan termasuk ilmu-ilmu syariat. Kemudian wa in kana muta'abbidan, dan apabila dia adalah seorang ahli ibadah, yamna'uhu, yang mencegahnya, al-kasbu, bekerja itu bisa mencegahnya min wadhaifil ibadat, dari tugas-tugas ibadah, wa auradil auqat, dan bisa mencegahnya dari wirid-wirid tepat waktu, wirid-wirid yang berkaitan dengan waktu, maka fal yaktasib, maka hendaknya dia bekerja saja. Jadi orang yang ahli ibadah, kesibukannya itu adalah ibadah, wirid terus menerus,
yang mana kalau dia bekerja, pekerjaannya itu bisa menghalanginya dari ibadah dan wirid-wirid, maka hendaknya dia bekerja saja. Karena bekerja itu lebih penting dari ibadah-ibadah dan wiridnya. Berbeda dengan orang yang kesibukannya itu adalah mempelajari ilmu-ilmu syariat, yang apabila dia bekerja, dia meninggalkan belajar ilmu syariat tadi, maka ilmu-ilmu syariat tadi bisa tersia-siakan. Maka belajar itu lebih utama daripada bekerja. Karena ilmu syariat itu manfaatnya itu menyebar kepada yang lainnya, sementara kalau ibadah dan zikir itu hanya untuk dirinya sendiri. Li'anal kasbah, karena sesungguhnya bekerja itu aula, itu lebih utama min dalika, daripada ibadah dan wiridnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, thalabul halal faridatun ba'dal faridah. Kata Nabi, thalabul halal, mencari rezeki yang halal, itu faridatun, itu hukumnya adalah fardu, ba'dal faridah, setelah sholat fardu. Jadi bekerja untuk mencari rezeki yang halal, itu hukumnya adalah fardu setelah sholat fardu. Wa arada, dan Nabi menghendaki, bihi dengan hadis ini, thalabul halal tadi, Nabi menghendaki as-sa'ya, berusaha fil iktisab, di dalam bekerja. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, dan telah berkata Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, kasbun fi syubhatin, pekerjaan di dalam syubhat, itu khairun, itu lebih baik, min mas'alatin, daripada minta-minta. Jadi bekerja meskipun pekerjaannya tadi itu syubhat, itu lebih baik daripada minta-minta. Kemudian wa in kana makfiyan, dan apabila dia itu adalah makfiyan, orang yang sudah dicukupi, binafaqati abihi, dengan nafkah ayahnya, atau sudah dicukupi dengan nafkah man, orang, tajibu alaihi, yang wajib ke atasnya, nafaqatuhu, menafkahi dirinya, fahada, maka adapun ini itu ahwanu. Fahada, adapun ini, dia sudah dicukupi dengan nafkah ayahnya atau nafkah orang yang wajib menafkahinya, maka ini adalah ahwanu, lebih ringan, minal kasbi, daripada bekerja. Falaisa bifaqirin, maka dia bukanlah termasuk orang fakir, karena dia sudah dicukupi dengan nafkah orang lain. Jadi orang yang sudah dicukupi dengan nafkah orang lain, dicukupi nafkahnya, maka dia bukan termasuk orang fakir. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.